Tolong lepasin saya. Saya janji nggak akan laporan polisi. Banyak pempes. Gimana sih? Halo, Siti diculik Om. Apa? Kamu tuh lagi di mana sekarang? Tadi di depan ada papan nama tulisannya Villa Indah. Oke, saya tahu tempatnya. Siapa kamu? Kamu mau apa? Sana pergi! Kenapa kamu nyulik Siti? Mau coba-coba meres bapaknya? Saya tidak. Tidak apa? Saya cuma orang suruhan. Bohong lo ya? Maling mana ada yang mau ngaku sih? Sumpah, saya cuma orang suruhan. Kalau situ nggak percaya, tanya aja Mas Siti. Iya. Dia emang orang suruhan, Sam. Kamu disuruh siapa? Jawab! Jawab pertanyaan saya! Ampun, Saya apa? saya nggak bisa memberitahu siapa yang menyuruh saya. Maling mana mau ngaku sih? Udah, kapal! Jangan, ampun, jangan mukulin saya. Ada apa nih? Ada apa nih? Tahan. Ini Pak, ini orang nyulik Siti. Dan sekarang dia mau nyusup kemari. Kamu kan yang ngaku-ngaku jadi supir Siti Nurbaya kan? Pakai nangis lagi. Kayak mata buaya lo. Udah, kita gebukin aja biar bonyok. Udah gebuk. Tampol. Tampol. Tunggu. Sekarang kita bawa aja ke kantor polisi. Bener Pak, kita bawa dia ke polisi aja. Biar polisi yang nyelidikin dia. Lo cari taksi? Oke. Lo tungguin dia, gue cari taksi. Yuk, Jalan. Pak!
lepasin saya. Pak, begini, Pak. Saya janji tidak akan sakit Siti lagi. Woi, Gak ada maling yang mau ngaku. Tolong, ampun. Demi Tuhan, saya hanya dipaksa untuk menculik Siti. ah, Tuhan. Mas, bandit kayak Mas tuh nggak pantas nyebut nama Tuhan. Arifin mana sih? Lama amat. Gue cari dia dulu ya. Lu tunggu sini. Lo kemana? Lo temenin gua aja. Ya gue cari Arvin bentar ya. Mana sih? Woi! Samsul. Pak, kenapa nggak dikejar sih? Saya juga nggak tahu. Terus gimana nih? Kok bisa kabur sih? Kabur bisa kabur. Lo sih, kenapa nggak bantuin gua? Kira gua Superman apa ya? Kan bantuin Arifin. Dah. Heh, sini. Gua akuin lo tuh emang jago banget ya. Lo tuh belajar dari mana sih cara untuk narik perhatian dari cowok kayak Samsul? Maksud kamu tuh apa sih, Ria? Maksud kamu tuh apa sih, Ria? So innocent banget sih lo. Please, Ria, saya nggak mau cari ribut sama kamu. Tolong, jangan pojokin saya terus. Terus terang aja, mau kamu tuh apa sih? Lo beneran mau tahu nih apa mau gue? Lo dengerin baik-baik ya. Mulai sekarang, lo nggak boleh ngomong sama Samsul lagi. Karena Samsul itu milik gue. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo mau nggak ngikutin kemauan gue? Saya nggak mungkin nggak ngomong lagi sama Samsul. Sorry ya, Siti. Menurut gue, nggak ada yang nggak mungkin. Lo lihat aja nanti. Samsul bakal lari ke gue dan nggak mungkin balik lagi ke lo. Ini pelajaran buat kamu. Dengar. Asal makin lama saya menunggu Siti Nurbaya, asal makin lama pula anak kamu akan menderita lahir dan batin. Memang semua salah saya, Datuk. Saya bersedia menerima siksaan apapun, Datuk, atas kesalahan saya. Ampun, Datuk. Saya bersedia, Datuk. Kabau. Saya tidak akan mencabut peraturan yang saya buat sendiri. Anak kamu akan menebus sekecil apapun kesalahan atau kebodohan yang kamu lakukan agar kamu patuh kepada perintah saya. Tetapi kamu malah melakukan kebodohan yang hampir merusak reputasi saya, mencoreng orang di Kanyang. Ampun, Datuk. Saya tidak sengaja, Datuk. Saya kan hanya menjalankan perintah Datuk untuk mencari informasi. Saya tidak perlu alasan. Saya perlu hasil. Mengerti? Iya, Datuk. Biarkan dia masuk ke kamar. Supaya dia bisa melihat bagaimana nasib anaknya. Akibat dia telah melakukan kebodohan tadi. Kabau. Masuk. Bapak berusaha secepatnya untuk mengeluarkan kamu dari neraka ini, Nak. Jangan pikirkan Henny, Pak. Gak ada tersisa lagi dari Henny. Henny udah gak punya apa-apa lagi. Masa depan Henny, bahkan harga diri Henny. Lihat, Nak. Jangan putus asa, Nak. Henny gak putus asa, Pak. Henny udah gak punya apa-apa lagi.
Maringgi udah membuat Henny menjadi sampah yang gak akan diterima dimanapun. Kamu anak bapak sama ibu. Kamu adalah kebahagiaan kami, sayang. Bapak berjanji sama ibu untuk mengeluarkan kamu, untuk mengembalikan kamu. Kebahagiaan itu di tengah-tengah kita lagi, sayang. Jangan terlalu baik berharap, Pak. Datuk Maringgi gak akan membiarkan saya keluar dari hidup dari sini. Dia bukan manusia, Pak. Jangan biarkan dia menghancurkan Siti Nurbaya seperti dia menghancurkan Henny. Kita mau Sam. Naik Sam. Sam, oper ke gue, Sam. Iya, oper ke gue. Lo mau bola? Mau gue oper? Iya. Makan nih bola lo. Kenapa dia? Lo kenapa sih? Soal tadi? Iya, gue kesel aja. Kenapa penculik bisa kabur sih? Coba kalau enggak, kita udah tahu sekarang siapa yang nyulik Siti Nurbaya. Siapa yang ngincar dia kan sebentar udah tahu sekarang. Yaudah, cepetan. Lo juga sih. Pengen bantuin gue malah kabur. Ada apa sih? Ini nih, gara-gara si Samsul berantem sama Batiar. Gara-garanya penculik itu bisa kabur. Ya udahlah, Sam. Dia juga nggak ada niat kok. Lagian pasti orangnya juga udah kapok. Lo tega kalau si Batiar jadi kurus, hah? Maafin gue ya, Sam. Maaf. Udah maafin. Yaudah deh. Nah, gitu kan. Itu baru namanya friend, ya nggak, Cing? Emang harus kayak gitu lagi. Gimana kalau kita jalan-jalan? Setuju nggak? Setuju nggak? Ah gila lo, gue lagi bokeh nih. Saya bawa duit kok. Gimana kalau kita clubbing? Hah? Setuju nggak? Clubbing. Kita clubbing malam ini. Biasa aja dong, nggak usah norak gitu. Jadi gimana lagi lo gampet nih, pengen clubbing. Clubbing, selas ya? Kelas ya. Clubbing. Selas ya, mana? Gue harus gerak cepat nih, Don. Mau apa lagi sih? Gue punya ide. Tapi lo bantuin gue ya. Bantuin apa? Lo cari tahu kemana Samsul sama Siti ntar malam bakal pergi. Kalau udah, ntar gue kasih rencana selanjutnya deh. Emangnya lu masih nafsu untuk ngedeketin Samsul? Lu tuh belum nyadar juga kalau si Siti dan Samsul itu bakalan jadian. Sebenarnya, lu suka nggak sih sama gue? Pertanyaan lo tuh kok kayak anak bego gitu sih, Don. Gue tuh sama sekali udah nggak peduli sama si Sam. Dan gue tuh cuma mau mainin dia doang. Ntar, begitu dia udah ngejar-ngejar gue lagi, bakal gue lepeh mentah-mentah. Ria, lu emang bener-bener cewek yang pinter. Cabut yuk. Yuk. Siti, kayaknya di luar ada tamu deh. Oh, makasih ya. Kemana sih? Tamunya siapa ya? Tumben kamu, Sam. Bisa juga kamu keren. Kok kamu bengong sih?
Enggak. Saya tuh nggak pernah ngebayangin kamu tuh bisa cantik begini. Gombal. Swear enggak. Tapi kalau saya sih tampil keren begini. Emang udah dari dulu. Samsul keren banget. Yaudah yuk kita masuk, pamit dulu sama papa. Loh, bukannya saya udah minta izin? Walaupun kita udah minta izin, kita harus tetap pamit. Yuk. Yuk. Ada apa lagi? Mama sih. Mama salah apa lagi sih? Mama tuh nggak bisa ngeyakinin Om Baginda biar saya tuh jalan sama Siti buat nemenin Samsul pergi. Sekarang mereka jadi berduaan deh. Mama kan bukannya nggak usaha. Tapi kalau Om Bagindanya nggak mau, Mama bisa apa? Mah, kapan sih Mah semua harta ini bisa jadi milik kita? Kamu tunggu aja. Iya, tapi sampai kapan, Mah? Kapan? Ya kamu sabar dong sayang. Kan ada pepatah yang mengatakan, semakin lama kita menunggu, semakin besar kesempatan yang kita dapat. Mendingan Mama buang aja deh kebiasaan Minang Mama. Kayaknya tiap kali ngomong tuh Mama selalu pakai pepatah deh. Capek. Weh, friend. Mana? Oke, friend. Saatnya Brad Pitt beraksi. Ya, elah lu. Tampang kayak tikus kejepit aja ngakunya Brad Pitt. Gue cabut dulu ya. Mau kemana lo? Kemudian Arifin? Ya, enggak. Cari snack. Ya, gue kan perlu bahan bakar dulu sebelum beraksi. Ampun deh. Dong. Buat kita berdua ya. Sam, ada Ria sama Doni. Mana? Itu di sebelah situ. Dasar nggak punya kerjaan. Palingan mereka di sini juga buat ngikutin kita. Udah, cuekin aja. Yuk. Enggak deh, Sam. Kenapa sih? Kamu takut sama Ria? Bukannya itu. Lalu? Saya nggak bisa joget-joget gitu. Udah, kamu tenang aja. Kalau ada saya jamin deh, kamu pasti langsung bisa. Yuk. Ntar dulu, saya pengen taruh tas dulu. Tasnya kamu bawa aja. Kalau ditaruh ntar hilang lagi. Yuk. Kamu ikutin saya aja ya. Yuk. Ayo dong. Ayo, nggak apa-apa. Ayo coba lagi. Samsul, Siti. Hai, kalian udah resmi pacaran? Udah deh. Lo urus urusan lo sendiri aja, oke? Tenang dong, Sam. Mentang-mentang Siti udah nempel sama lu terus, lu nggak usah so maco gitu dong. Don, lo juga jangan ikut campur ya. Lo sewot banget sih, Sam. Kita cuman geli ngeliat si Siti, so nggak bisa ngedance. Padahal dia cuma pengen pegang-pegangan lagi sama lo. Bener kan? Ria, udah deh. Lu nggak usah nyolot gitu. Lo tuh apa-apaan sih, Don? Bukannya ngebelain gue, malah ngebelain dia. Ria, gua di sini mau naik-nakan. Bukan nyari orang untuk cari ribut. Jadi, lu nggak usah cari ribut di sini. Ngerti lo? Oh, sekarang gitu ya, Don? Gue nggak nyangka lo tuh segitu tipisnya ya ternyata.
buat lo lihat ya, gue bakal bikin lo depan semua orang bakal ngerti siapa sebenarnya lo dan apa maksud tujuan lo sebenarnya. Sini Don. Ria, lo apa-apaan sih? Sorry, lu kan tahu adanya tuh anak. Iya. Nggak apa-apa kok, Don. Permisi ya. Saya pengen ke WC dulu. Saya pengen benerin baju saya. Otak lu bener-bener mampet. Ngapain sih lu ngelakuin segitunya ke Siti? Ngapain? Oke Don, kalau emang lo masih nggak bisa denger penjelasan gue, mending kita udahan aja deh. Gue nggak mau tuh nggak boleh cowok kayak lo, pelin-pelan. Ya udah, kalau lu memang mau udahan, siapa takut, ya udahan aja. Ria, kalau lo sekali lagi ngelakuin hal yang kayak gitu, gue gak akan maafin lo. Sekarang coba aja. Emang Siti pernah berbuat jahat sama lo? Enggak kan? Nggak pernah, Sam. Lo bilang nggak pernah. Dia ngerebut lo dari gue. Apa itu bukan merupakan suatu kejahatan? Cukup, Ria! Gak ada kata cukup, Sam. Gue sakit hati banget karena gue tuh masih sayang sama lo. Oke, Sam. Kalau emang lo udah bener-bener gak mau denger penjelasan gue lagi, gue minta maaf sama lo. Karena udah ngerepotin lo untuk denger perasaan hati gue. Ria! Maaf, saya mau bicara sebentar. Kelakuan kamu tadi bagus sekali. Kalau kamu mau dapetin Samsul, kamu harus usaha lebih keras lagi. Saya nggak bisa memberitahu siapa yang menyuruh saya. Kamu bukannya orang yang nyulik Siti Nurbaya ya? Shh, jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Kamu Ria kan? Kamu mau ngalahin Siti untuk dapetin Samsul kan? Tahu dari mana? Kamu nggak perlu tahu, saya tahu dari mana. Tapi kamu perlu tahu, saya akan bantu kamu. Makasih. Kalau Anda mau nyulik Siti, silakan aja. Itu urusan Anda. Saya nggak mau peduli. Jangan marah dulu. Saya kerja untuk orang yang ngebet banget sama Siti. Saya tahu kamu ngebet sama Samsul kan? Kalau kita kerja sama, kita bakalan sama-sama dapetin apa yang kita mau. Saya kan udah bilang, saya nggak mau terlibat dalam kasus penculikan. Anda denger kan? Saya nggak minta kamu terlibat. Lalu? Masalahnya, Samsul kan jadi penghalang kita buat deket sama Siti Nurbaya. Iya kan? Tugas kamu hanya misahin Samsul dari Siti Nurbaya. Setelah Siti Nurbaya lenyap, otomatis kamu bakal dapetin Samsul, ya kan? Kayaknya kita udah nyampe deh. Makasih ya, Sam. Karena kamu semuanya jadi nyenengin. Tadinya saya pikir... Gak usah dipikirin. Yang penting kita seneng kan? Ini buat kamu. Itu apa, Sam? Ini untuk kamu. Nah, apa sih? Emang kedengarannya jayus banget ya? Enggak kok. Selama ini kan kita gak pernah sadar
udah berapa lama kita temenan deket. Saking gak sadarnya, hampir aja saya nyanyain kamu. Ya, semoga gelang ini bisa ngingetin kita kalau kita tuh benar-benar sahabat deket. Nih. Kalau yang ini buat saya. Makasih ya, Sam. Oke deh. Kalau gitu, saya pamit dulu deh sama papa kamu. Nggak usah deh. Kalau jam segini, biasanya papa udah tidur. Saya cabut dulu ya. Cabut. Ya iya. Kalau saya antar disate sama papa kamu gimana? Kan saya udah bilang papa saya pasti udah tidur. Siapa tahu belum tidur. Terus dia ngintip dari atas. Ya udah deh. Hati-hati ya. Makasih. Nih, kunci mobil kamu. Kamu mimpi yang indah ya. Dah. Saya sudah dapat pinjaman, Pak, untuk bayar hutang kita ke Datuk Maringgi. Kembalikan saja uang itu, Bu. Cuma. Percuma apanya, Pak? Bukannya anak kita dirampas sebagai jaminan hutang. Sekarang dia memaksa saya untuk mendapatkan Siti Nurbaya, Bu. Itu kan kalau kamu belum bayar hutangnya, Pak. Kalau hutangnya sudah kita lunasi, sudah selesai tugas kamu, Pak. Dia harus mengembalikan anak kita, dan kamu tidak perlu lagi mengejar-ngejar anak tak berdosa untuk jadi santapannya Datuk Maringgi itu, Pak. Itu kata kita, Bu. Orang yang berkuasa seperti Datuk Maringgi bisa menghitamkan yang putih dan juga bisa memutihkan yang hitam. Semua kata-katanya harus dipatuhi, Bu. Saya tidak mengerti, Pak. Kenapa Allah masih membiarkan orang seperti Datuk Maringgi berkeliaran di dunia ini? Dulu juga saya pernah berpikir begitu. Tapi sekarang saya sadar. Iblis bersosok manusia dibiarkan Tuhan berkeliaran di muka bumi ini untuk menguji iman kita, Bu. Tapi apa salah kita? Apa salah kita, Pak? Sehingga Allah memberikan ujian seberat ini pada kita. Saya sudah melakukan introspeksi. Kesalahan pertama, pernikahan kita tidak pernah direstui oleh kedua belah pihak, Bu. Dari orang tua kamu maupun dari orang tua saya. Padahal pernikahan tanpa restu dari satu pihak pun akan banyak mengalami rintangan, Bu. Sedangkan kita dari kedua-duanya, Bu. Dan kesalahan terbesar kedua, kita telah meminjam uang dari iblis yang bernama Datuk Maringgi. Siti, sorry banget nih kalau gue ngerepotin lo. Tapi gue bener-bener butuh lo nih. Butuh apa? Gini nih, nilai gue tuh jelek banget belakangan ini. Gue tuh diomelin bisa-bisa sama ortu gue. Gue tuh bete banget kalau mesti diomelin terus-terusan. Ya udah, belajar yang rajin aja, Don. Ya, maunya sih kayak gitu. Tapi catatan gue tuh berantakan. Nah, sekarang gue pengen pinjam catatan lu buat gue salin. Boleh ya? Boleh, kemajuan banget, Don.
Ya udah kita kesana yuk. Yuk. Kotor lagi. Sebentar ya. Ya. Mau catatan yang mana dulu? Sebentar deh. Kok kamu jadi berubah gitu sih? Jadi rajin? Kan gue udah bilang, gue tuh diomelin bisa-bisa sama ortu gue. Karena nilai gue tuh jeblok mulu. Pasti diomelinnya udah lama. Kok baru sadar sekarang sih, Don? Jujur aja, pas tadi malam, begitu gue putus sama si Ria, gue baru nyadar kalau kerjaan gue selama ini hanya pacaran dan main mulu. Bagus deh, masih ada kesempatan kok. Jadi mau catatan yang mana dulu? Catatan geografi deh. Soalnya guru geografi itu paling keren kalau soal catatan. Dan gue tuh sering banget diusir dia gara-gara catatan gue tuh nggak lengkap sama sekali. Tapi ini punya Samsul. Buku Samsul? Kok buku Samsul bisa di tas lu sih? Waktu itu saya pinjam catatannya dia untuk saya cocokin sama catatan saya. Nanti siang balikin ya, soalnya nanti ada pelajaran geografi. Oke deh, teks banget ya. Beres. Dia nggak tahu, Ri. HP-nya udah gue masukin ke tasnya. Gue tadi juga lihat kok, Don. Dan gue juga udah punya mulai alasan baru untuk deketin dia. Gue pinjam nih catatan. Ya meskipun udah kuno, tapi kelihatannya masih efektif kok. Bagus-bagus, Don. Lo ngerjain tugas lo, gue ngerjain tugas gue, oke? Ya, oke sih. Tapi sebelum kita ngerjain tugas masing-masing, sun dulu dong. Dasar lo. Thanks banget, Ria. Sama-sama, Don. Wah, Pak. Bapak salah masuk, Pak. Guru matematika kalian hari ini tidak bisa hadir. Jadi, jam matematika sama jam geografi tuker tempat. Nah, gerombolan si berat nih baru datang. Ngapain kamu mejeng di depan pintu? Enggak, Pak. Tadi cuman... Cukup. Kamu duduk di sana. Belum juga kelar jawab. Sekarang keluarkan catatan kalian. Catatan yang kurang lengkap, tahu sendiri akibatnya. Dan catatan siswa yang telat datang akan mendapat kehormatan untuk pertama kali diperiksa. Samsul, mana catatan kamu? Beres, Pak. Jangan beres-beres saja. Mana? Ntar dong, Pak. Baru nyari. Aduh. Pak, tas saya jatuh, Pak. Bentar ya. Sini. Mana? Ngapain kamu? Pak, kayaknya buku saya tuh dicolong orang deh, Pak. Soalnya tadi... Silahkan keluar dari kelas ini. Sampai kamu ketemu buku catatan kamu. Ayo keluar. Bahtiar. Pak, saya mau nemenin Samsul nyari buku di luar, Pak. Bagus. Silahkan keluar. Ayo cepat. Makasih, Pak. Sam, catatan gue ketinggalan nih. Yang bercanda lo. Swear deh. Tadi malam pas belajar habis kelabing, gue lupa masukin catatan geografinya ke dalam tas. Dan tadi niatnya pas istirahat, gue mau ngambil catatannya dan permisi sama guru bahasa Inggris terlambat gitu. Gue bingung. Siti tuh nggak pernahnya kayak gini. Dia tuh biasanya selalu bikinin catatan buat gue. Kali aja dia kecapean tadi malam.
terus lupa bikin catatannya dan dibilangnya aja tinggal. Ah, nggak mungkin. Tadi pas gue jemput di rumahnya, dia bilang dia buat kok catatan menurut gue. Mungkin aja dia kayak gue, lupa masukin dalam tas. Lo tuh nggak dengerin gue ngomong ya? Gue bilang tuh dia nggak pernah kayak gitu. Ngerti nggak sih lo? Lo kok diktator amat sih? Manusia tuh kan pernah lupa. Dan lagian kenapa nggak lo minta aja tadi malam catatannya? Nggak mesti ada yang bawain kan? Walaupun lo langganan catatan sama dia, lo nggak berhak kesel kayak gini sama dia. Payah lo. Untung dibuatin. Lo mau ngomong apa? Terserah. Yang pasti, sekarang tuh gue kesel banget sama Siti Nurbaya. Kata nenek gue nih, omongan lo yang tadi tuh, itu omongan yang gak tahu diuntung. Tahu nggak lo? Enggak. Nah, sekarang udah jelaskan kalau Siti itu gampang dikadalin. Lo jangan senang dulu, permainan belum selesai. Lo lihat dong tuh ada siapa. Gue tuh udah nyangka Don selama ini kalau tuh bakal kesamber sama si Siti. Kalau nggak lo ngapain bela-belain dia tadi malam? Lo salah paham. Gue nggak ngebelain dia. Cuma gue merasa nggak enak aja. Dan kasihan ngeliat anaknya dia tuh dipojokin terus. Oh ya? Kalau enggak, coba lo sekarang tolong jelasin ke gue gimana caranya ada bisa segitu banyak SMS mesra dari dia di handphone lo. Enggak, dia ngirim ke gue kok. Emang bisa gue tolak apa? Ya kalau gue sih nggak pernah ngirim SMS ke dia. Sini lihat. Ini apa buktinya? Siti bilang sama lo kalau sebenarnya dia tuh suka sama lo, tapi dia nggak berani bilang terus terang gara-gara takut nyakitin perasaannya Samsul. Terus yang ini apa? Dia pengen ketemuan berdua sama lo kan? Udah deh, lo tuh ngapain sih ngebohong-bohong sama gue? Ini udah jelas-jelas ada buktinya. Lo balas SMS dia, masih bilang lo nggak ngebales. Beneran, Li. Sumpah, swear. Gue nggak ngebalas SMS dia. Ributin apa sih? Berisik. Lo apa-apaan sih? Ngoprek-ngoprek SMS orang. Kenapa, Sam? Kok pucat? Nggak nyangka ya diduain sama Siti. Kasian deh lo. Diam lo. Ya, mungkin aja SMS-nya pada nyasar semua. Operatornya emang suka begitu. Iya, Sam. Terus aja hibur diri lo sendiri. Lo baru akan ngerasa orang yang paling bego setelah lo lihat handphonenya Siti dan lo tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan saya lagi nyari kamu. Buat apa? Mau ngobrol soal Doni? Kurang lebih begitu. Sekalian saya mau minta maaf sama kamu. Minta maaf? Ini tuh negara demokrasi. Setiap orang bebas kok nentuin sikap. Sorry deh, tadi catatan geografinya dipinjam sama dia. Oh, jadi catatannya kamu pinjam ke Doni? Artinya Doni tuh lebih penting daripada saya? Bukannya gitu. Dia cuma mau fotokopi. Lagian pelajaran geografi kan masih nanti siang. Saya nggak nyangka aja kalau gurunya masuknya pagi. Sejak kapan kamu jadi begitu perhatian sama Doni? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Saya kan cuma minjemin catatan buat difotokopi. Terus SMS yang kamu kirim ke dia? SMS? SMS apaan? Kan handphone saya hilang waktu tas saya kemarin jatuh di diskotik. Sorry ya kalau gue nyampur. Gue juga curiga sih sama Doni. Tapi apa yang lo omongin masuk akal juga sih, Sam. Mungkin aja itu SMS nyasar. Tapi sekarang gini aja, supaya gue gak curiga sama Doni dan Samsul juga gak curiga sama lo, gimana kalau misalnya lo ngasih lihat isi tas lo? Kalau misalnya nggak ada HP lo di tas lo, ya udah.
Berarti apa yang diomongin Samsul ke gue emang bener. SMS yang ada di handphone Doni itu emang SMS nyasar. Gimana? Makasih ya atas saran kamu. Yuk. Coba deh lo keluarin semua isi tas lo.